Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Naam, anak saleh sekalian, kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang salat jama' dan salat qasar. Sebelum Ustaz mulai, Ustaz ingin bertanya kepada kalian semuanya, siapa di antara kalian yang telah mempraktikkan sholat jama' dan sholat qasar di kehidupan kalian semua? Baik, pasti di antara kalian sudah ada yang pernah melakukan atau mempraktikkan sholat jama' dan sholat qasar. Sholat jama' artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Adapun yang dimaksud dengan salat jama' adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu. Misalkan mengerjakan salat zuhur dan salat asar pada waktu zuhur, atau mengerjakan salat zuhur dan salat asar pada waktu asar. Adapun salat yang dapat dijamak yaitu hanya 4, yaitu salat zuhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya. Dan kita juga tidak boleh menjamak salat asar dengan salat maghrib atau salat isya dengan salat subuh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengisahkan, pada peristiwa perang Tabuk, para sahabat ikut bersama Rasulullah menuju daerah Tabuk. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan salat asar dan juga salat maghrib dengan salat isya. Ada kalanya beliau mengerjakan salat jamak pada waktu salat yang kedua. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengakhirkan salat tersebut. Pembagian salat jama'. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, salat jama' dibagi menjadi 2, yaitu jama' takdim, yaitu menggabungkan 2 salat fardu di waktu salat yang pertama. Misalkan salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sedangkan yang kedua adalah jama' takhir, yaitu menggabungkan 2 salat fardu di waktu yang kedua. Misalkan salat maghrib dan salat isya dikerjakan pada waktu salat isya. Anak saleh dan saleh sekalian, setelah kita mengetahui pembagian salat jama', maka kita juga harus mengetahui syarat-syarat dari salat jama'. Dalam salat jama' takdim atau jama' takhir ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Syarat jama' takdim yaitu yang pertama, berniat di dalam hati untuk salat jama' takdim. Niat salat jama' tidak dilafalkan dengan lisan, karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berturut-turut, yaitu setelah mengerjakan salat fardu yang pertama langsung dilanjutkan dengan salat fardu berikutnya. Dan yang ketiga, tertib, yaitu mendahulukan salat sesuai dengan urutannya. Misalkan mengerjakan salat maghrib sebelum melaksanakan salat isya.
Apabila akan melaksanakan salat jamak takhir, maka disyaratkan yang pertama berniat di dalam hati sejak waktu salat yang pertama. Misalnya seseorang ingin mengerjakan salat zuhur dan salat asar dengan jamak takhir, maka pada waktu zuhur hendaknya dia berniat akan melakukan salat jamak takhir di waktu asar. Syarat yang kedua, masih berada di dalam perjalanan hingga akhir waktu salat yang kedua. Dan yang ketiga, salat jamak takdim maupun jamak takhir yang dikerjakan secara berjamaah hendaknya dilakukan dengan menjaga adab-adab salat berjamaah, misalkan dimulai dengan azan dan iqamah. Yang berikutnya, kapankah seseorang boleh menjamak salatnya? Adalah saleh dan saleh sekalian, kita diperbolehkan menjamak salat ketika kita sedang berada dalam salah satu dari keadaan berikut. Yang pertama, ketika sedang melakukan safar atau dalam perjalanan jauh. Yang kedua, ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, yaitu pada saat menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, tatkala sedang mengalami sakit. Yang keempat, ketika ada kebutuhan dan urusan yang sangat mendesak. Dan yang kelima, ketika hujan yang sangat deras. Misalkan ketika selesai sholat maghrib berjamaah di masjid, terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga dikhawatirkan orang-orang tidak dapat kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Maka waktu-waktu tersebut boleh kita melaksanakan sholat jamak. Anak-anak soleh dan soleh sekalian, setelah kita mempelajari tentang sholat jamak, maka kita akan mempelajari juga tentang sholat qashar. Qashar artinya meringkas. Adapun sholat qashar adalah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang dalam perjalanan, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu sedang dalam berpergian di muka bumi, maka kamu boleh mengqashar salat. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu." Salat qashar merupakan sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Ketentuan salat qashar. Jarak suatu perjalanan yang membolehkan seseorang untuk mengqashar salat tergantung pada urf atau kebiasaan masyarakat setempat. Artinya, batas kota dan jarak yang lazim ditempuh agar suatu perjalanan itu disebut sebagai safar. Semua itu didasarkan pada adat masing-masing masyarakat. Sebab tiap-tiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Bisa jadi menurut suatu masyarakat, perjalanan dari kota A ke kota B termasuk kategori safar. Sementara menurut masyarakat lain tidak demikian karena jaraknya tidak begitu jauh. Seseorang baru boleh mengqashar salatnya apabila dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Artinya, jika si Ahmad tinggal di kota Semarang dan ia ingin bepergian, maka Ahmad baru boleh mengqashar salatnya setelah keluar dari kota Semarang. Anak saleh dan saleh sekalian, setelah kita mengetahui ketentuan salat qashar, maka kita juga harus mengetahui syarat-syarat dari salat qashar. Salat qashar boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, yaitu sedang melakukan safar.
yaitu perjalanan yang jauh. Yang kedua, safar yang dilakukan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jarak yang ditempuh termasuk jarak safar menurut kebiasaan masyarakat setempat. Yang keempat, berniat untuk mengqashar salat tersebut. Cara mengerjakan salat qashar. Salat qashar hendaknya dikerjakan dengan cara berikut ini. Yang pertama, apabila salat qashar dilakukan secara berjamaah, hendaknya mengikuti tata cara dalam salat berjamaah. Yang kedua, salat zuhur, salat asar, dan salat isya masing-masing dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam tanpa tahiyat awal. Yang ketiga, adapun salat maghrib dan salat subuh dikerjakan seperti biasa, yaitu sesuai dengan jumlah rakaatnya. Waktu mengerjakan salat qashar. Seseorang baru diperbolehkan mengerjakan salat qashar yaitu setelah ia keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Selama ia masih melakukan perjalanan dan dia tidak berniat untuk menetap di tempat tujuannya, maka selama itu pula ia boleh mengqashar salatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah pergi ke daerah Tabuk, lalu beliau berdiam di sana selama 20 hari, dan selama itu pula beliau Rasulullah SAW mengqashar salatnya. Alhamdulillah, anak-anak saleh dan salehah sekalian, Ustaz telah menjelaskan tentang salat jama' dan salat qashar. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.